Sandiaga Uno, nah ini yang tadi disebutkan. Beliau terkaya dari para menteri, 10,6 triliun. Kemudian Menteri Kelautan, ini lumayan, 3 triliun. 3 triliun. Sakti Wahyu Trengganu, itu 3 triliun. Kemudian Prabowo Subianto yang bangun sama umat, duduk sama umat, naik sama umat, turun sama umat. Itu 2 triliun. 2 triliun dan kemudian ketika menjadi menteri bertambah 79 miliar. Gaji menteri itu kan sekitar 60 juta kan. Jadi 60 juta, kalau dia tidak makan, dia tidak minum, dia puasa setiap hari selama setahun, maka kemudian 60 juta kali 1 tahun, ya seperti itu, kali 4 tahun seperti itu. Tapi ini ternyata bertambah 79 miliar seperti itu, sehingga menjadi 2, triliun rupiah seperti itu. Kemudian Bahlil. Sorry, Bahlil. Ini memang saya terkadang malu jadi mantan ketua umum PB HAMI. Waktu di KPK itu saya malu. Kenapa? Yang saya tangkap, yang KPK tangkap junior saya, kemudian senior saya, dan yang pernah sama-sama LK2 sama-sama dan tinggal satu asrama. Itu saya tangkap. Nah, seperti itu. Kita tangkap seperti itu. Jadi memang saya kira ketua cabang ini saya baru dapat WhatsApp dari Mas Sumaydi Sarip Romas beritahu bahwa Majelis Nasional kami mengundang Prabowo atau Jokowi lupa dalam acara dua-dua. Nah, jadi saya bilang sama Mas Sumaydi, kalau begitu habis Lebaran kita bentuk kami baru, Jadi kata Mas Sumaydi, siap kita laksanakan. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau masuk dalam majelis kami yang baru nanti daftar seperti itu. Bahlil ini 302 miliar. Kemudian dia sekarang sudah dipanggil ya, sudah mulai dirisik seperti itu. Zulkifli Hasan ini yang terkecil kekayaannya 32 miliar. Ini juga waktu haji tidur bersebelahan saya 2008, betul-betul bersebelahan tidur di Mina itu seperti itu. Tapi ya kata Rasulullah, iman itu kan turun naik. Ya kemarin jadi kiai, sekarang jadi mantan kiai seperti itu. Kemarin karena itu di KPK saya katakan bahwa saya menghormati mantan pejahat dari mantan kiai. Karena kalau mantan pejahat sudah tidak penjabat, sudah tidak penjahat lagi. Kalau mantan kiai sudah tidak kiai lagi. Nah, misalnya ada yang saya lihat mantan kiai mengatakan vaksin dari Jerman itu mengandung babi, tapi bisa digunakan karena dalam keadaan darurat. Nah itu mantan kiai seperti itu. Tanpa kemajuan adil dan beradab lahir perpecahan bangsa Indonesia. Jadi persatuan Indonesia, orang Islam itu laki-laki khususnya satu hari itu 5 kali bertemu di masjid atau musola. Kata Rasulullah, jika aku tidak kasihan kepada para ibu, aku perintahkan bakar rumah di Madinah itu supaya laki-lakinya datang ke masjid. Misalnya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya sholat di rumah, kasih mukena buat mereka. Karena pada waktu itu status mereka adalah perempuan. Laki-laki harus di masjid atau musala. Ibu-ibu kalau tidak ada kegiatan pengajian, maka yang terbaik adalah sholat di rumah. Sehingga begitu maka akhirnya terjadilah
apa yang disebutkan dengan perpecahan. Coba kita lihat. Partai Persatuan Pembangunan. Itu 4 partai Islam tahun 71. NU, kemudian Parmusi, yang ketiga Perti, yang keempat PSII. Partai Serikat Islam Indonesia, PSSI. Menjadi P3. Jadi itu partai Islam. Lambangnya saja Ka'bah. Seperti itu. Tapi ketika menghadapi pemilihan gubernur Jakarta, pecah mereka dua, tapi dua-dua pilih Ahok. Dan sekarang 2024, saya katakan bahwa peribahasa Melayu mengharapkan hujan dari langit, air di tempayan dibuang. Dia seharusnya kayak 01 kan? Tapi 03, akhirnya air yang di tempayan dibuang, akhirnya tidak masuk. 4%, 3, sekian seperti itu. Itu salah satu dampak yang selalu saya katakan, ilmu dari burung pipit yang mengambil air dengan mulutnya, kemudian menyembur api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Digeledekin sama cecah, hai pipit, mulut kalian kecil begitu, bagaimana kamu membunuh, memadamkan api yang besar itu? Kata burung pipit, bukan itu persoalannya. Tapi soalnya adalah ketika saya ditanya Allah kemana saya memihak. Jadi bukan soal menang kalah, tapi kemana berpihak. Kemenangan Allah itu ditentukan oleh Allah. Kemenangan itu adalah tangan Allah. Tapi kemana memihak kita? Tidak menang di sini, menang di sana. Kemudian tanpa persoalan Indonesia akan lahir kemaharajaan yang dipimpin oleh nafsu serakah dalam otoritisme penguasa. Itu yang terjadi sekarang. Ketika saya pensiun dari KPK, kemudian diminta jadi direktur pascasarjana di salah satu universitas swasta di Sumatera Selatan, saya diminta ajukan gelar profesor agar supaya akreditas meningkatkan itu. Jadi saya proses. Saya proses itu 2014. Ditolak. Kenapa? Karena batas umur. 2014 itu umur saya berapa ya? 64 atau 65. Nah, seperti itu. Nah, 2 tahun lalu Megawati lebih tua dari saya. Dan dia bukan sarjana. Apalagi dosen. Tahu-tahu kemudian dapat profesor honoris causa. Coba bayangkan. Selidik, oh rupanya yang memberikan itu Universitas Pertahanan. Bapak Ibu tahu siapa bosnya Universitas Pertahanan? Menteri Pertahanan. Nah, kemudian tanpa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusuhan perwakilan akan lahir kepincangan sosial. Dalam buku saya yang sejarah Masyumi, tokoh-tokoh Masyumi, itu saya jelaskan. Saya tanya kepada Penasir, Pak Saprudin, Pak Rum, Brun Harap, kenapa sila keempat itu seperti demikian? Kata mereka yang usulkan itu Haji Agus Salim. Kenapa Haji Agus Salim mengusulkan sila keempat? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusuhan perwakilan, karena beliau merujuk kepada kasus Umar Ibn Khattab. Ketika Umar Ibn Khattab dalam keadaan luka parah, maka beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya. Maka kemudian beliau bertunjuk 6 orang sebagai formatur. 6 orang ini yang kemudian syuro, wa hum syuro bainhum, memilih Utsman bin Affan. Itulah. Jadi pilkades itu bertentangan dengan sila keempat, Pancasila. Yang benar waktu Orde Baru, kita milih anggota DPR, anggota MPR, mereka bermusyawarah di MPR, pilih presiden, wakil presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, mereka musyawarah, pilih gubernur. Begitu juga tingkat 2, pilih bupati wali kota. Sekarang langsung. Kenapa? Karena undang-undang di amandemen 99 sampai 2002 dan kemudian terjadilah kondisi sampai sekarang. Ada mahasiswa saya tanya, kenapa bisa di amandemen begitu Pak? Saya bilang karena pada waktu itu berkarung-karung dolar bergelimang di Senayan, maka kemudian berubah seperti sekarang. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk bisa kita mencapai Indonesia berkah 2045, maka harus kita kembali ke Indonesia 45 yang asli. Next. Indonesia berkecukupan. Yang pertama, human needs, A. B. Human welfare.
C. Human interest. Next. Human needs, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, berumah tangga. Berumah tangga ini menurut hadis, kalau bapak ibu punya pembantu di rumah, pembantu rumah, kalau belum menikah, tanya kenapa belum menikah? Aduh, enggak ada calonnya apa? Maka cari. Kan saya perlu cari calon untuk pembantunya. Nah, kalau sudah dapat calon, kenapa belum menikah lagi? Enggak ada biayanya apa samanya. Kan saya pun yang biayai. Kalau tidak ada juga, kan saya pun menikahi dengan dia. Seperti itu. Ini hadis. Jadi pemimpin bertanggung jawab kepada anak buahnya yang belum menikah. Kemudian berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat. Ini human needs. Kebutuhan dasar manusia. Ini tuh. Tadi kata cari kohati. Pada zaman saya, hamiwati untuk hamiwan. Karena itu istri saya pengurus komisariat, saya pecat dari pengurus komisariat, kemudian saya nikahi. Karena waktu itu saya sekjen PBHMI. Jadi punya otoritas sebagai sekjen. Next, human welfare. Memiliki alat transportasi. Jadi kalau dulu jalan kaki, bis, maka kalau human welfare itu tingkat kesejahteraan, maka sudah punya kendaraan. Mungkin motor, mungkin mobil, yang kemudian bisa diansur-ansur, syar'i dan seterusnya. Kemudian memiliki alat komunikasi. Jadi kalau dulu kita kirim surat ke orang tua minta duit, 1 bulan baru datang, Sekarang dengan WhatsApp sudah kemudian bisa transfer seperti itu. Kemudian memiliki perabot rumah yang memadai. Kalau dulu dulu saya tidur di bambu baru dibuat jadi tempat tidur. Pakai kayu pasang, saya buat sendiri. Kemudian tidur waktu saya SMA seperti itu. Maka kemudian perabot rumah ya kalau mau dulu setrika, saya waktu setrika zaman saya sampai SMA bakar arang, baru kemudian kasih kanji, baru setrika. Kalau sekarang tidak lagi, cocok saja ke kontak situ. Jadi itu termasuk perabot rumah yang memadai, yang perabot rumah. Memiliki sarana dan kesempatan untuk bertamasya sekeluarga. Bapak Ibu sekalian, di Jepang itu perusahaan besar itu mewajibkan karyawannya 1 tahun harus libur, harus cuti sebulan, 2 pekan, bergantung kepada peraturan daripada. Karena dengan cuti maka kemudian terjadi refreshing dan kemudian terjadi penyegaran baik fisik maupun otak, sehingga kemudian kinerja itu bisa berjalan terus. Waktu saya di KPKPN, sebelum KPK, saya memeriksa kekayaan seorang pejabat. Saya lihat di situ hampir 10 tahun tidak pernah cuti. 10 tahun tidak pernah cuti. Saya berpikir, kenapa orang 10 tahun nggak pernah cuti? Baru saya menemukan, kalau dia cuti sepekan, 2 pekan, atau 1 bulan, PNS itu berapa? 2 pekan nih, cuti. Hak cuti. Setahun 2 pekan kan? 2 pekan. Maka bosnya harus tunjuk pengganti kan? Untuk menanganinya, kasusnya. Maka disitulah persoalannya. Dia akan tahu pengganti, oh ini rupanya itu. Korupsinya itu akan ketahuan, manipulasi akan ketahuan. Karena itu tidak. Itulah Jepang mewajibkan pegawai-pegawai harus 1 tahun ambil cuti 2 pekan. Jadi perlu tamasya, nggak usah ke Singapura, nggak usah ke ya Tangkuban Perahu ya, atau di Bandung ini juga banyak semacam tamasya dengan keluarga ya, dengan keluarga, anak istri, suami. Memiliki simpanan hari tua, simpanan hari tua itu bisa rekening, bisa kebun, bisa rumah dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika meninggal maka anak cucu atau anak-anak atau istri itu ada tidak menjadi keteteran dan seterusnya. Next, human interest.
dapat menyalurkan bakat dan hobi. Jadi kalau yang punya hobi olahraga, olahraga. Kalau saya ya habis kalau zuhur, maghrib, isya saya sholat dekat rumah. Karena ada hadisnya. Itu cuma 100 meter dari rumah. Tapi kalau subuh saya jalan kurang lebih 1 kilo, pulangnya mutar jadi kurang lebih 2 kilo. Itu olahraga saya setiap hari kalau saya di rumah seperti itu. Jadi itu olahraga saya seperti itu. Pernah jalan sampai 7 kilo, jalan kaki ke pasar, kemudian belanja, pulang naik angkot dengan belanja seperti itu. Jadi olahraga. Jadi bakat apa saya? Hobi apa sebenarnya? Kemudian berkesempatan beraktivitas sosial. Kemudian berinteraksi, apalagi usia sudah 60 ke atas, maka harus siap-siap untuk menghadapi hari tua, maka harus beraktivitas sosial supaya kemudian tidak terjadi kebekuan otak dan itu kemudian bisa mempengaruhi. Next, Indonesia berkualitas. Ini hadis. Kata Rasulullah, suatu masyarakat seperti taman yang indah jika ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, keikhlasan ibadah masyarakat, hamba Allah, dan yang terakhir adalah disiplinnya warga masyarakat. Taman yang indah itu menjadi hutan belukar penuh binatang buas jika ilmunya ulama su, pemimpinnya zolim, pedagangnya curang, ibadahnya karena kepentingan tertentu dan kemudian tidak disiplin. Maka itulah 5 pilar dari Indonesia Berkah 2045. Next. Untuk itu maka saya menawarkan sistem pembangunan kita. Pembangunan nasional, institusi pendidikan. Di tingkat kecamatan harus ada sekolah menengah kejuruan. Apa saja? Sesuai dengan potensi alamnya. Kalau Jawa Barat ini pertanian, maka tingkat kecamatan ada sekolah menengah pertanian. Kalau seperti di Papua ada sekolah menengah pertambangan, ada sekolah menengah kelautan dan seterusnya. Kemudian di tingkat diploma kejuruan itu di tingkat kabupaten. Kemudian di tingkat provinsi sarjana kejuruan. Maka industrinya itu selaras. Industri dasar yaitu misalnya tingkat kecamatan industri prasarana. Jadi kalau daerah persawahan Jawa Barat, maka kemudian saya mengkritik salah satu konten dari tim 01 yang mengatakan harga beras diturunkan. Saya katakan salah. Kalau harga beras diturunkan, berarti petani tidak akan kaya. Petani tetap miskin. Harga ikan diturunkan, nelayan jadi miskin. Yang benar adalah kos itu diperkecil. Karena kos diperkecil, maka marginnya menjadi besar. Kalau kita naikkan harga beras, orang kota yang protes. Kita naikkan harga ikan, orang kota yang protes. Tapi kos yang diperkecil. Apa? Maka yang paling besar bagi petani itu adalah pupuk. Pupuk itu harus gratis. Bagaimana caranya? Dalam 5M yang ditawarkan Muhaimin itu, saya katakan 5M terlalu besar. Mungkin 2M, nanti baru 3M, baru bertahap. Jangan langsung 5M. Tapi dari 5M itu, 1M itu untuk kemudian memberikan bantuan traktor mini kepada petani. Setiap desa. Bahkan mungkin setiap kelompok tani. Itu. Nah, dia mempunyai multifungsi. Jadi ada alat yang untuk ketika membajak dipasang alat membajak. Selesai kemudian menanam, maka alat komponen diganti dan untuk menabur. Sudah itu kemudian ketika menuai diganti alatnya dengan traktor yang sama, diganti alatnya itu kemudian untuk memanen. Terakhir jerami itu diolah dengan mesin yang sama menjadi pupuk. Itulah kemudian menjadi pupuk menjadi gratis. Saya ketika pensiun KPK yang pertama saya lakukan adalah saya pelihara ikan lele. Di pekarangan rumah saya relatif luas, pelihara lele. 2 tahun alhamdulillah rugi. Kenapa? Karena yang mahal itu adalah pakan. Nah, kenapa peternak lele itu untung? Karena itu ratusan
puluhan hektar. Maka dari satu kolam mungkin cuma 100.000, tapi ratusan kolam maka banyak seperti itu. Karena itu maka anak saya itu waktu saya dari itu pasca sarjana di Lubulingga, saya minta dia lakukan penelitian untuk menciptakan pakan ikan, dan dia buat, dan kemudian saya suruh datang ke Sumatera Selatan sosialisasi kepada para petani sawah dan petani ikan tambak di sana. Dan alhamdulillah setelah mereka gunakan itu, saya datang ke satu tempat, saya tanya bagaimana hasilnya. Menghemat 50%. Menghemat 50% seperti itu. Nah, jadi itu adalah yang harus kita lakukan. Sehingga dengan begitu, maka itu industri prasarana. Kemudian industri eksplorasi, seperti laut tadi itu. Eksplorasi, bisa rumput laut, bisa udang, bisa kerang, kemudian tangkapan ikan, dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian ketika sampai kepada eksplorasi itu, maka kemudian kapal untuk menangkap ikan tidak lagi seperti sekarang. Kapal menangkap ikan yang sekarang itu kan, boat itu kan 1 pekan balik. Pakai kulkas yang besar seperti itu. Tapi kalau konsep saya, kapal yang menangkap ikan itu sampai berbulan-bulan tidak apa-apa. Karena waktu turun ke bawah, dia bukan turunkan ikan. Dia turunkan kaleng. Sudah dalam bentuk sarden. Sarden ikan, sarden cumi, sarden apa saja. Karena di dalam kapal itu sudah ada pabriknya. Sudah ada pabrik untuk mengolah. Itu konsep bagaimana untuk industri eksplorasi. Yang terakhir industri perdagangan dan wisata. Papua, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Itu tidak bisa kalau tanpa kapal laut. Tidak bisa kalau tanpa pelabuhan laut. Dan itu diperlukan. Kapal-kapal itu untuk membawa hasil bumi, membawa penumpang, tapi juga adalah wisata. Kalau Bapak Ibu datang ke daerah Raja Ampat, Masya Allah, itu mungkin tempat yang terindah di dunia. Tapi itu kan harus dengan laut. Aksesnya harus dengan laut seperti itu. Itu tempat yang terindah di dunia, Raja Ampat itu. Raja Ampat seperti itu. Dan itu mayoritas Muslim. Papua Barat itu 60% Muslim. Sebelum saya datang ke sana saya anggap itu minoritas, tapi ternyata 60%. Tapi BPS tetap mengatakan bahwa kita minoritas. Seperti itu. Next. Baca yang di bawah. Tolong Ibu yang di bawah. Katakan haram terhadap korupsi. Baik, saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.